Malam ini saya sedang berada di daerah Jakarta Barat, tepatnya di daerah Grogol. Dan rencananya mau survei di sebuah kos yang ada di sekitaran daerah sini. Untuk lokasinya sendiri menurut saya cukup strategis ya. Banyak tempat kuliner di sini, juga dekat sama kampus-kampus yang ada di Jakarta Barat. Sekarang saya sudah sampai di tempat kosnya ya, di daerah Grogol, Jakarta Barat. Ini kosan baru banget jadi, baru banget buka. Ini suasana di parkirannya ya. Kita bisa lihat untuk akses masuknya, parkirannya cuma bisa buat motor. Kita bakal masuk ke kamarnya ya. Kita mau lihat isi dalam kamarnya. Untuk masuk kamarnya sudah menggunakan akses kartu. Dan untuk bangunannya sendiri ada 6 lantai ya. Kebetulan saya survei di lantai dasar. Kita akan buka dulu kamarnya dan lihat isi dalamnya. Untuk fasilitas di dalam kamar sudah cukup lengkap ya. Sudah ada kamar mandi dalam, ada AC, water heater, juga ada kulkas mini, ada dispenser juga. Untuk ranjangnya sendiri itu ukuran 140 x 200 ya. Jadi muat untuk 2 orang. Untuk TV-nya juga udah Android TV, ada meja belajar, kursi, rak sepatu, dan lemari yang lumayan cukup besar menurut saya. Untuk informasi harga sewanya mulai dari 1,9 juta dan ada deposit 450.000 yang nantinya akan dikembalikan pada saat check out. Jadi buat kalian yang lagi nyari kosan deket-deket kampus atau mungkin kalian kerja di sekitaran Jakarta Barat, boleh banget survei di kosan ini. Untuk tempatnya juga lumayan strategis, kosannya juga bagus, dan kalian masih bisa bebas pilih kamar manapun karena kosan ini tuh baru buka. Ya, kita lihat kamar mandinya. Udah ada shower, water heater, ada kloset duduk dan wastafel. Dan untuk fasilitas lainnya, kalian dapat free laundry 10 kilo per bulan dan room service seminggu 2 kali. Tapi untuk listriknya kalian bisa isi sendiri ya. Jadi listriknya udah token, kalian isi sendiri. Tapi kalau air udah include, sudah berikut sama air. Jadi cuman biaya tambahannya cuman ada di listrik aja. Dan di sini juga disediakan free wifi. Jadi menurut saya sih udah lengkap banget untuk fasilitasnya. Dan harganya pun nggak terlalu mahal ya, karena start dari 1,9 juta, disesuaikan dengan tipe kamarnya. Jadi ada kamar yang superior dan ada kamar yang eksekutif, ukurannya juga yang lebih besar. Untuk dapur bersama juga disediakan ya, ada dapur bersama, ada tempat santai, ada mesin cuci bersama dan tempat jemur juga pastinya. Jadi kalian bisa lebih produktif di dalam kosan dan menghemat biaya juga. Daripada kalian harus beli makanan di luar, kalian bisa masak sendiri di kosan. Sekarang kita akan naik ke lantai atas. Kita mau lihat area publik lainnya. Anak tangganya juga nggak terlalu tinggi ya, jadi nggak berasa banget kalau kita naik ke atas. Ini lorong-lorongnya ya, jadi ada banyak kamar di 6 lantai. Untuk totalnya mungkin ada sekitar 60 kamar lebih ya. Dan ini ada kulkas bersama juga untuk bisa kalian gunakan. Ada tempat santai buat kalian yang pengen nyantai setelah pulang kerja atau kuliah ya, sambil ngelihat pemandangan malam di Jakarta. Kalian bisa pilih kamar di lantai-lantai yang atas ya. Sekarang saya sudah berada di lantai 6 ya. Di lantai 6 ini cuman ada beberapa kamar ya, nggak banyak, nggak sebanyak lantai 3 ke bawah. Dan tempat santainya itu paling luas, jadi kalian bisa milih lantai paling atas kalau kalian pengen nggak terlalu banyak penghuninya. Di sini juga ada tempat cuci bersama, jadi lebih dekat kalau kalian mau nyuci dan mau bersantai sama temen juga bisa. Oke ya, jadi segitu dulu survei kos kita kali ini. Mudah-mudahan buat teman-teman yang lagi pengen cari kos bisa jadi referensi kalian buat ngekos di daerah sekitaran Jakarta Barat.
Oh ya, satu lagi, untuk kekurangannya di sini cuman nggak bisa untuk parkir mobil ya. Jadi untuk aksesnya cuma bisa buat motor dan ada jam malam. Jadi kalian yang pulang di atas jam 11 malam itu udah susah masuknya ya karena pintunya ditutup, pintu gerbang ke gangnya tuh ditutup. Jadi kalian muternya tuh agak lumayan jauh kalau misalnya kalian pengen balik ke kosan. Itu pun cuman bisa diakses jalan kaki ya. Kalau kalian pakai motor, kalian harus koordinasi sama security kompleknya untuk dibukakan pintu masuk ke kompleknya. Jadi paling itu aja sih untuk kekurangan di kos ini. Selebihnya udah oke banget. Jadi untuk kalian yang pulang di atas jam 10 atau jam 11 malam bisa antisipasi biar pintunya nggak ditutup. Oke ya, segitu aja untuk video survei kali ini. Mudah-mudahan bisa jadi referensi teman-teman di sini yang sedang cari kosan. Tunggu video berikutnya ya untuk cari kosan yang lain ya, budget 1 jutaan mungkin. Atau mungkin teman-teman di sini pengen request kosan sesuai budget, bisa banget ya komen di bawah. Nanti akan saya bantu untuk survei di kosan-kosan yang kalian pengenin, atau mungkin di daerah-daerah lain yang masih sekitaran Jakarta juga bisa saya bantu. Nanti bisa saya bantu untuk survei ke lokasi ya. Tinggal komen aja di bawah pengen cari kos yang budget berapa, di daerah mana. Nanti akan saya bikin video lengkapnya ya, video realnya tentang kelebihan dan kekurangan kos-kos yang pengen teman-teman tuju. Oke ya, segitu dulu video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton dan mudah-mudahan bermanfaat buat yang lagi cari kosan di sekitaran Jakarta.